Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Sabila Hasibuan. Dan ada teman kelompok saya. Yang pertama ada Okta Susanti, yang kedua ada Tiara Azmi. Di sini kami akan membahas tentang minyak jarak pagar. Dan dalam minyak jarak pagar ini, di sini kami akan membahas beberapa aspek. Yang pertama, mulai dari sejarah, varietas, peta lahan di dunia, produksi minyak yang berkaitan, dan cara pengolahan hingga menjadi minyak. Dan penjelasan yang pertama adalah yaitu sejarah dari minyak pagar tersebut akan dijelaskan oleh saya sendiri dan varietasnya. Yang selanjutnya yaitu adalah varietas dari minyak jarak pagar ini. Salah satu tanaman yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif terbarukan ataupun bahan bakar nabati adalah jarak dengan memanfaatkan kandungan minyak dari biji. Biji jarak pagar mengandung rendemen minyak nabati sebesar 35-45% minyak tersebut dapat diproses menjadi minyak biodiesel ataupun pengganti solar, dan minyak bakar ataupun pengganti minyak tanah. Nah, jarak pagar ataupun Jatropha curcas banyak tumbuh di daerah tropis meskipun sebenarnya merupakan tanaman asli dari Amerika Tengah. Di Indonesia, tanaman ini sudah sejak lama dikenal sebagai obat herbal dan bahan bakar ataupun disebut dengan obor, dan banyak hidup di pekarangan atau pembatasan lahan. Nah, pemilihan jarak pagar sebagai penghasil biodiesel lantaran jarak tidak bersaing dengan tanaman penghasil tanaman untuk lahan penanaman. Selain itu, daya adaptasi jarak di lapang juga bagus. Dengan menjadikan jarak sebagai biodiesel, maka dapat mengarungi polusi pada lingkungan sekaligus mengarungi ketergantungan kepada BBM. Nah, untuk mendukung pengembangan jarak pagar sebagai sumber bahan bakar nabati, peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah merakit varietas baru unggul jarak pagar dan sudah dilepas pada tahun 2017, yaitu Z1 Agribun dan Z2 Agribun beserta teknologi pendukungnya. Varietas Z1 Agribun memiliki potensi hasil 1,09 ton sebagai maksimum 2,33 ton per hektar dengan kadar minyak 37,44% dan moderat terhadap cekaman kekeringan. Sedangkan varietas Z2 Agribun memiliki potensi hasil 1,08 ton sebagai maksimum 2,64 per hektar dengan kadar minyak 35,80% dan moderat terhadap cekaman kekeringan. Nah, kedua varietas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program pengembangan di daerah Indonesia Timur yang beriklim kering, terutama di daerah yang belum terjangkau listrik. Dengan produktivitas yang tinggi akan mempercepat tersedianya biji jarak pagar sebagai bahan baku biofuel secara berkelanjutan untuk mesin pembangkit listrik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan. Jadi saya akan melanjutkan poin C, yaitu peta lahan di dunia. Jadi salah satu komoditas pertanian yang potensial saat ini untuk dijadikan bahan bakar nabati diantaranya jarak pagar. Jadi untuk ketersediaan lahan pengembangannya di Indonesia itu mencapai 14,2 juta hektar dengan ketersediaan sekitar 5 juta hektar. Jadi budidaya tanaman ini relatif masih baru dan sedang dilakukan proses pengembangan seperti halnya komponen teknologi pengendalian hama dan penyakit, pola tanamnya, pemupukan, serta teknologi pengolahannya. Produksi biji jarak ini meningkat per tahunnya. Cara mempercepat pengembangan jarak pagar ini dengan mencari terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas tanaman atau bisa ditempuh melalui bioteknologi dan rekayasa genetika. Oke, kita lanjutkan untuk produksi sumber yang berkaitan, itu poin D. Jadi berbagai inovasi dan upaya terus dilakukan untuk mencari berbagai sumber energi baru dan terbarukan demi mengurangi penggunaan energi fosil, lebih ramah lingkungan, dan tentu memiliki harga ekonomi yang baik bagi masyarakat. Nah, jadi bahan bakar minyak dari energi fosil ini punya keterbatasannya teman-teman dan tidak bisa diperbaharui. Nah,
Di Indonesia itu bahan bakar alternatif yang sukses digunakan yaitu biosolar. Jadi biosolar ini sendiri berasal dari program biodiesel 30%, yaitu pencampuran antara 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk bahan bakar nabati biodiesel itu dari bahan baku minyak sawit. Nah, selain sawit juga bisa loh menggunakan jarak pagar dengan memanfaatkan kandungan minyak dari bijinya. Kandungan rendemen minyak nabati yang ada di biji jarak pagar sebesar 35-45%. Minyak itu bisa dijadikan minyak biodiesel atau pengganti solar dan minyak bakar atau pengganti minyak tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Susanti akan melanjutkan presentasi yaitu cara pengolahan tanaman jarak pagar menjadi minyak tahapan proses pembuatan biodiesel. Yang pertama ada esterifikasi. Esterifikasi adalah proses untuk mengubah asam lemak bebas hasil dari proses dagunuming menjadi ester dengan hasil samping air. Katalis yang umumnya digunakan pada proses ini adalah katalis yang bersifat asam, salah satunya adalah H2SO4. Reaksi esterifikasi dilakukan pada suhu 60-70 derajat Celcius, karena pada suhu di atas tersebut metanol akan menguap. Proses esterifikasi diawali dengan mencampur alkohol dengan katalis. Campuran tersebut diaduk selama 10 menit. Setelah itu, campuran katalis dan alkohol ditambahkan ke dalam minyak dan diaduk kembali selama 10 menit. Bila sudah tercampur, maka larutan tersebut dapat dipanaskan pada reaktor. Minyak hasil esterifikasi selanjutnya diendapkan selama 24 jam untuk memisahkan ester dengan hasil sampingannya. Esterifikasi biasa dilakukan untuk membuat biodiesel dari minyak berkadar asam lemak bebas tinggi atau berangka asam 5 mg KHO per G. Pada tahapan ini, asam lemak bebas akan dikonversi menjadi metil ester. Tahap esterifikasi biasa diikuti dengan tahap jadi reaksi transesterifikasi secara umum merupakan reaksi alkohol dengan trigliserida menghasilkan metil ester dan gliserol dengan bantuan katalis basa. Alkohol yang umumnya digunakan adalah metanol dan etanol. Reaksi ini cenderung lebih cepat membentuk metil ester daripada reaksi esterifikasi yang menggunakan katalis asam. Namun, bahan baku yang akan digunakan pada reaksi transesterifikasi harus memiliki asam lemak bebas yang kecil, sekitar kurang dari 2%, untuk menghindari pembentukan sabun. Reaksi transesterifikasi trigliserida menjadi metil ester adalah dapat dilihat reaksi-reaksinya. Ada juga katalis. Katalis adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dan dapat menurunkan kondisi operasi. Reaksi esterifikasi dan transesterifikasi adalah reaksi lambat. Oleh karena itu dibutuhkan katalis guna mempercepat laju reaksi. Yang pertama ada katalis asam, yang dimana katalis asam dipilih untuk memproduksi biodiesel dengan kadar asam lemak bebas atau disingkat FFA tinggi melalui reaksi esterifikasi. Katalis asam seperti H2SO4, HPO4, dan HCl merupakan katalis yang efektif untuk reaksi esterifikasi. Ada juga katalis basa. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah katalis asam dan katalis basa. Katalis yang bersifat basa lebih unggul karena menghasilkan metil ester yang tinggi konversinya
dan lebih cepat reaksinya. Katalis basa yang umumnya digunakan adalah NaOH dan KOH. Natrium hidroksida NaOH juga dikenal sebagai soda kausit atau soda api atau sodium hidroksida, adalah jenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa. Natrium oksida dilarutkan dalam air. Ada juga microwave. Cara kerja microwave melalui panas yang terkandung pada gelombang, bukan melalui kemampuan pemecahan ikatan kompleks dari FFA atau trigliserida yang terkandung dalam minyak nabati. Pada metode konvensional, panas ditransfer ke reaktan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Akan tetapi, pada teknologi microwave, panas ditransfer secara langsung pada reaktan tanpa melalui preheating. Radiasi microwave akan mengaktifkan berbagai molekul polar dari ion-ion seperti alkohol sehingga mampu mengubah magnetiknya. Perubahan medan listrik tersebut mengakibatkan interaksi dipol-dipol molekul dan ion-ion bermuatan. Molekul dan ion tersebut akan berputar sangat cepat sehingga menghasilkan panas yang dilakukan oleh friksi antara molekul dan ion. Nah, itulah semua penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.